Selama bertahun-tahun sepak bola Kamboja hanyalah anak bawang di kawasan Asia Tenggara. Bersama dengan Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam, mereka lebih sering menjadi lumbung gol dalam ajang Piala AFF maupun SEA Games. Namun seiring berjalannya waktu, sepak bola Kamboja terus berbenah. Mereka tidak ingin terus-terusan menjadi tim penggembira dalam setiap turnamen. Untuk itulah Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC berupaya melakukan perubahan dalam pengelolaan sepak bola mereka. Hasilnya dalam 10 tahun terakhir, sepak bola Kamboja mulai terlihat perkembangannya. Diawali dari level klub yang mulai unjuk gigi di kompetisi Asia, hingga timnasnya yang mulai mengimbangi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Perkembangan yang dialami sepak bola Kamboja tentu tidak datang secara instan, melainkan melalui perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, serta keberadaan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Lalu bagaimana cara Kamboja meningkatkan kualitas sepak bolanya? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Mendatangkan Satoshi Saito. Pada tahun 2021, Federasi Sepak Bola Kamboja mencoba untuk merevolusi Liga Kamboja yang selama ini masih tertinggal kualitasnya dibandingkan liga-liga Asia Tenggara lainnya. Salah satu upayanya adalah mendatangkan orang Jepang bernama Satoshi Saito yang ditunjuk sebagai CEO dari Kamboja Premier League. Saito sendiri bukanlah orang sembarangan di dunia sepak bola. Setelah lulus dari Keio University pada tahun 1997, Saito mendirikan usaha sendiri selama 7 tahun. Pada tahun 2004, Saito bergabung dengan Barcelona sebagai International Marketing Manager. Ia didapuk untuk mempromosikan Barcelona di luar Spanyol dan menjalin relasi dengan para petinggi sepak bola dunia. Berkat pengalamannya di Barcelona, Saito kemudian ditarik kembali ke Jepang untuk bekerja di Federasi Sepak Bola Jepang. Tak lama kemudian FIFA menunjuk Saito untuk bekerja sebagai marketing officer induk sepak bola dunia tersebut. Ia lalu melanjutkan karirnya sebagai direktur marketing AFC sebelum akhirnya direkrut FFC untuk bertanggung jawab mengelola Liga Kamboja. Ketika pertama kali ditunjuk sebagai CEO Liga Kamboja, Saito mengutarakan sejumlah kekurangan sepak bola Kamboja, seperti fasilitas, pendanaan, dan pelatihan. Dalam rencananya, ia menerapkan sistem lisensi klub nasional dan membuat aturan ketat bagi siapapun klub yang ingin berpartisipasi di Liga Kamboja. Hal ini dilakukan agar tim-tim yang berpartisipasi adalah klub yang dikelola secara profesional dan sehat dalam finansial. Upaya yang dilakukan Saito perlahan mulai terlihat pada AFC Cup 2022 yang lalu. Saat itu Visa KFC yang menjadi wakil Kamboja berhasil menjadi runner-up grup G. Meski gagal lolos fase grup, namun performa Visa KFC dianggap luar biasa, apalagi setelah kesuksesannya membantai Bali United. Padahal sebelumnya wakil Kamboja selalu menjadi bulan-bulan klub lain. Namun berkat pengembangan yang dilakukan Saito, perlahan klub Kamboja mulai diperhitungkan dalam ajang AFC Cup. Kerjasama dengan FIFA. FIFA sebagai induk sepak bola dunia selalu mendukung perkembangan sepak bola di suatu negara. Tak jarang FIFA mengucurkan anggaran yang sangat besar agar kualitas sepak bola di negara tersebut semakin maju. Inilah yang dimanfaatkan Kamboja untuk merevolusi sepak bolanya. Dalam 1 dekade terakhir, FFC menggandeng FIFA untuk meningkatkan kualitas sepak bola Kamboja. Hasilnya, sejak tahun 2021, FFC mendapat proyek pengembangan sepak bola yang meliputi pembentukan akademi sepak bola, pembangunan lapangan,
pengembangan official pertandingan, serta pembentukan liga kelompok usia. Jepang sebagai kiblat sepak bola Kamboja. Kamboja sepertinya memilih Jepang sebagai kiblat sepak bola mereka. Sebelum kedatangan Satoshi Saito, FFC sudah lebih dulu mendatangkan Keisuke Honda sebagai pelatih sekaligus manajer timnas Kamboja sejak tahun 2018. Di bawah asuhan Honda, timnas Kamboja memang masih kesulitan untuk bersaing di Piala AFF. Namun setidaknya Kamboja tidak lagi seperti Kamboja dulu yang sering menjadi lumbung gol negara lain. Buktinya pada Piala AFF 2022 yang lalu, Kamboja berhasil finish di posisi ketiga grup A di bawah Thailand dan Indonesia. Kemudian sejak tahun 2021, FFC juga menunjuk Ryo Hirose yang berduet dengan Keisuke Honda sebagai pelatih timnas Kamboja senior. Sementara untuk timnas Kamboja U23 diserahkan sepenuhnya kepada Keisuke Honda. Target yang jelas dan realistis. Setiap perencanaan memerlukan target yang jelas agar rencana tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan Kamboja yang setidaknya memiliki 5 target dalam upaya mereka merevolusi sepak bola. Pertama, FFC berupaya untuk memperbaiki Liga Utama Kamboja, serta kasta kedua dan Liga Kamboja Putri. Kedua, dalam 10 tahun ke depan, Kamboja Premier League diharapkan menjadi liga terbaik se-Asia Tenggara. Ketiga, pada tahun 2023 ini, diharapkan ada setidaknya 1 klub Kamboja yang lolos ke Liga Champions Asia. Hal ini agar koefisien Liga Kamboja semakin naik, sehingga meningkatkan peluang klub-klub Kamboja berkompetisi di Liga Champions Asia. Keempat, Kamboja berharap bisa lolos ke Piala Asia 2027 setelah babak belur pada kualifikasi Piala Asia 2023. Sepertinya Kamboja berambisi lolos ke Piala Asia pada edisi selanjutnya. Sedangkan target kelima adalah medali emas di ajang SEA Games 2023. Sebagai tuan rumah SEA Games 2023, Kamboja tentu berharap timnasnya meraih prestasi setinggi-tingginya. Selain itu, ajang SEA Games bisa menjadi tolak ukur sejauh mana progres timnas Kamboja berkembang. Semua upaya yang dilakukan FFC untuk meningkatkan kualitas sepak bola Kamboja memang tidak mudah. Butuh proses panjang serta kesabaran untuk melaluinya. Belum lagi perlawanan dari beberapa pihak yang dianggap kolot dan terbiasa berada di zona nyaman. Hal ini disadari sendiri oleh Satoshi Saito yang merasakan perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Akan ada banyak perlawanan, tapi kami harus bisa mengatasinya untuk menjadi lebih baik. Kami perlu berubah. Jika bisa melanjutkan ini, kami akan berhasil. Menarik ditunggu bagaimana hasil revolusi yang tengah dilakukan sepak bola Kamboja. Jika revolusi tersebut berjalan lancar, bukan tidak mungkin sepak bola Kamboja akan melampaui Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.